Bu, lemangnya satu berapa? 15, Pak. Oke, iya satu aja lah untuk berdua aja makan. Potong lah Bu, potong. Bukan hanya dari konten ala demi kontennya kok itu Bang pergi ke sana pergi ke sini. Bukan, dari awalnya saya mulai dari kuliah ini udah tugas saya gitu. Jadi gini maksud saya. Orang yang udah tahu tempat itu tetap akan penasaran, akan datang lagi untuk melihat apa sih perubahan yang telah terjadi di sini. Gimana sih sekarang kota ini, gimana sih sekarang wisata ini, apakah masih seperti dulu? Ya kawan-kawan, kalau mengingat jembatan ini sepertinya saya lebih beranggapan kita ini udah mau masuk wilayah tebing tinggi. Walau belum masuk gapura tebing tinggi kota itu ya. Tapi dari dulu di sini banyak penjual lemang tebing tinggi ya, terkenal tuh ya kan. Jadi kalau di sini tuh sebelum adanya jalan tol, para pedagang lemang itu berjejer apa yang kita bilang ya, berderet ya daerah sini nih ya, sepanjang pinggir jalan kiri kanan. Tapi semenjak adanya jalan tol, mereka mundur. Para penjual lemang yang di sisi jalan sebelah kiri kanan ini mundur ke arah kota. Nanti bisa kita lihat ya, ke wilayah tebing tinggi. Nah kalau ini nanti bisa kita lihat di sisi kiri ini akan ada pembangunan jalan tol tebing tinggi arah Indrapura, ruas tebing tinggi Indrapura. Jadi nanti Indrapura, Kisaran, nah itulah alurnya nanti sebelah kiri nih. Ini belum selesai ya, tapi tapak-tapak jalannya sudah mulai kelihatan. Sepertinya di sini akan dibangun juga rest area ya. Ini ada pembangunan rumah-rumah gini juga. Ini kan jalannya udah nampak nih kan. Ini kita lihat jalan tolnya sudah kelihatan ya, naik dia ke atas. Jadi bisa dipastikan ini nanti akan jalan tol tebing tinggi Indrapura, masuk gerbangnya dari sini gitu. Kalau untuk ke Kuala Namu, ini nanti sebelah kanan ini dia gerbangnya, gerbang tolnya. Ini tadi sepanjang jalan kita tidak ada melihat satu bus pun kan, karena memang bus itu lewatnya dari tol sekarang banyak kan ya. Makanya kayak aku bilang tadi, omset dari penjual dodol di pasar bengkel itu menurun karena memang bus-bus pada keluar dari sini. Jadi nggak singgah lagi, dulu harus singgah kan ke situ. Nah pada akhirnya tukang lemang itu pindah ke daerah sini setelah lewat dari gerbang tol. Jadi semua pengendara ditampung ya kalau udah di jalan ini kan, jadi dapat lah istilahnya kan. Coba kita tanya dulu ya, dodol lemang ini kira-kira berapaan sih satu apanya, satu ininya, satu apa namanya, satu bambu ya, satu ruas bambu, satu gimana bilangnya, satu bambu atau satu ruas bambu. Kira-kira berapa ya harganya? Kok habis? Saya masih ngomong mau bicara rencana beli, sudah habis dia. Mungkin dekat kota nanti ada. Jadi kita tanya-tanya juga nanti dulu sedikit ya. Kita lihat dulu ya di mana dia. Nah seperti ini bus Sentosa. Ini kan lintasan Medan Siantar, tapi dia tadi udah nggak lewat dari jalan biasa, jadi lewatnya udah lewat jalan tol, lewat jalan tol. Coba kita berhenti dulu ke tempat ibu ini dulu ya.
Oke, coba kita tanya satu ya. Bu, lemangnya satu berapa? 15 Pak. Oke, iya satu aja lah untuk berdua aja makan. Potong lah Bu, potong. Jadi satu lemangnya ini 15.000. Ada uang pas, ada uang pas. Oh ini ada. Ini banyak barang ya, jadi saya tidak turun, mohon maaf. Itu kalau pakai sele berapaan lagi Bu tambah? Selenya gimana dia bentuknya Bu? Oh, ini sele serikaya Bu? Bukan? Sele untuk makan lemang Pak. Oh, udah itu aja lah dulu Pak. Kau mau selenya? Han? Mau selenya? Nggak mau selenya, nggak usah. Hah? Mau selenya nggak? Hah? Kita coba aja nanti. Iya Bu, selenya satu. Kita tes nanti ya, lemangnya satu, selenya satu. Oke, pas. Berarti 25 Bu. 25 ya Bu. Kasih ya Bu. Oke, kasih Bu. Ini lemangnya 15.000 satu bambu dan selenya 10.000. Oke, kita coba satu aja. Di sebelah kanan kita ada juga pusat oleh-oleh Kota Tebing Tinggi. Bisa kita lihat sebelah kanan tuh bisa beli oleh-oleh khas Tebing Tinggi. Khas Tebing Tinggi ini ada roti kacang Raja Wali juga ya kawan-kawan. Bukan cuma Raja Wali, istilahnya banyak lah. Banyak di sini apa namanya, ciri khas roti kacang berbagai merek. Cuman yang biasa memang sih Raja Wali. Cuman di sini ada merek-merek lain, merek Garuda, merek Beu. Ya, nanti kita jadi cerita merek lah. Intinya itulah, ada lemang, ada roti kacang. Nah, kalau Tebing Tinggi terkenalnya itu biasanya ya. Banyak sih jajanan-jajanan legenda, tapi itu biasanya anak Tebing Tinggi lah yang tahu. Entah misalnya pokat kocok kah, atau cendolnya kah, itu anak Tebing Tinggi lah. Anak Tebing Tinggi, tolong komen di bawah apa yang bisa direkomendasikan kalau orang datang ke Tebing Tinggi ataupun sekedar melintas. Nggak asik dong misalnya mau pas melintas nggak singgah ke Tebing Tinggi karena ada sesuatu hal yang tersembunyi atau yang wajib dicoba gitu. Nah, contoh kayak Kota Siantar. Kota Siantar itu sebetulnya kan gerbang ataupun kota persinggahan orang yang mau liburan ke Parapat atau kemana. Tapi tetap aja kan disinggahkan ada namanya roti ganda. Nah, kadang kita nggak berpikir kenapa kita harus singgah di Siantar. Nah, kenapa kita nggak bilang juga untuk saat ini kenapa kita nggak singgah di Tebing Tinggi. Di Tebing Tinggi ada ini loh, di Tebing Tinggi ada ini loh. Nah, yang kita harapkan kan seperti itu, biar semua kota-kota, kabupaten, bahkan desa di Sumatera Utara ini khususnya ya, itu memiliki ciri khas masing-masing dan daya tarik masing-masing. Nah, saya kadang berpikir apa yang bisa saya naikkan di sini ya. Kadang kan ya gitulah. Apa yang bisa saya up di sini? Istilahnya saya dongkrak di sini. Bukan saya sok jago ataupun apa, tapi saya merasa bangga aja gitu ketika saya membuat informasi yang bermanfaat, apalagi didukung ya kan. Jadi kita membuat informasi, saya nggak mengharapkan apa-apa, bukan dibilang ala demi konten, enggak, bukan demi konten. Jauh sebelum YouTube ini saya buat, saya udah duluan mempromosikan pariwisata karena itu adalah tugas dan skripsi saya waktu kuliah. Jadi pas kuliah hari itu saya mengangkat tentang pariwisata dan makanan khas yang salah satunya ada di Sumatera Utara ini.
Jadi makanya kenapa saya melanjutkan, karena saya beranggapan saya buat TA gini ya. Kemarin kan ya tugas kuliah gitu ya, tugas akhir ya kan. Salah satu makanan atau khas yang daerah Sumatera Utara ini, terus pariwisatanya. Nah, saya mengangkat pariwisata dan gimana ya, dan saya waktu kuliah TA itu tugas akhir ya, dan skripsi itu tetap mengangkat tentang pariwisata. Nah, jadi saya itu membuat seperti itu karena saya sendiri waktu mengerjakan TA saya itu agak sulit gitu. Sulitnya gimana? Saya saja yang di Sumatera Utara tidak semuanya tahu kan. Oh, ini toh di sini. Oh, ini nih di sini. Nah, jadi tugas saya itu ingin mendongkrak atau ingin membuat orang itu supaya tahu ada ini loh di sini, ada ini loh di Kota Medan, ada wisata ini loh di Kota Medan. Jadi saya merasa tugas saya itu bermanfaat gitu. Makanya saya bilang bukan dari awal, bukan ini hanya dari ini ya, bukan hanya dari konten ala demi kontennya kok itu bang pergi ke sana pergi ke sini. Bukan, dari awalnya saya mulai dari kuliah ini udah tugas saya gitu. Jadi kayak saya terpanggil gitu, tapi terpanggilnya dalam hal menikmati juga, hobi juga ya kan. Siapa sih yang nggak mau hobi yang dibayar gitu? Siapa sih yang nggak mau selalu jalan-jalan asal ada dananya, asal ada duitnya kan gitu. Makanya saya berpikir gimana caranya agar hobi itu menghasilkan atau dibayar kan gitu. Nah, saya coba YouTube ini, ternyata berhasil. Ada sedikit jalan lah ya, ada sedikit jalan. Dan dimana dari YouTube ini juga kita makin dikenal orang, makin bertambah wawasan untuk berkembang. Jadi kita ini bukan hanya stuck ya udah sekitar, ya udahlah ini tempat wisatanya ini kayak gini ya. Tapi gimana orang yang melihat tadi bisa berkeinginan datang dan melihat perubahan. Jadi gini maksud saya, orang yang udah tahu tempat itu tetap akan penasaran, akan datang lagi untuk melihat apa sih perubahan yang telah terjadi di sini. Gimana sih sekarang kota ini, gimana sih sekarang wisata ini, apakah masih seperti dulu, apakah ada perubahan. Nah, itu yang membuat saya membuat dokumentasi video untuk orang mengingat kejadian, ataupun bukan kejadian lah sepertinya, orang mengingat kenangan yang terkandung pada suatu lokasi tertentu atau tempat wisata tertentu, sehingga mereka, oh dulu ini airnya nggak kayak gini, dulu itu belum ada kolamnya, dulu ini parkirnya masih susah, jalannya masih seperti ini, dulu ini kolamnya ini belum dikeramik, apalah, dulu belum dikelola, toiletnya dulu hancur, sekarang begini ya. Jadi itu membuat suatu gimana ya, suatu daya tarik baru kepada yang mau berkunjung dan yang memang sudah berkunjung. Nah, jadi saya kadang memvideokan seperti itu. Kadang saya tanpa ini ya, tanpa saya videokan, kadang kan waktu saya lokasi, misalnya ke lokasi tertentu, saya bilang gini kan, bang, ini maunya di kayak gini kan lah bang. Kalau saya dari pengunjung ya, dari sisi saya pengunjung kurang puas dengan ini. Contohnya kemarin, kenapa bang? Iya, air masih susah di toiletnya. Toiletnya nggak ada pintunya. Toiletnya bolong-bolong. Toiletnya loh, lampu merah. Terus bilang, kayak mana? Toilet nantilah kita lanjut lagi. Lebih enak kayaknya sambil jalan. Nah, kita lanjut tadi. Cuman aku jadi lupa. Aduh, kok jadi lupa tadi bahasa sampai mana ya? Sampai tentang kemajuan wisata tadi lah ya. Jadi aduh, aku blank.
gara-gara dikleksoni untuk jalan padahal belum. Salah nggak begitu jadi blank. Ya mungkin lain kesempatan, mungkin kalau ada kawan-kawan yang mau bertanya, atau nanti mungkin kita buat sesi tanya jawab tentang apa tujuan saya nge-YouTube, apa tujuan saya, apa sih yang mau dilihat, apa sih keuntungan saya buat seperti ini, ya kan kadang. Nah itu secara nggak langsung ya nanti kita angkat ya, pelan-pelan, semuanya pelan-pelan akan kita bahas semua, kita angkat.